Baik, teman-teman, apa sih keyakinan atau belief itu? Pengertiannya banyak. Pengertiannya Anda bisa, kalau Anda buka buku-buku gitu ya, banyak sekali pengertian tentang belief atau keyakinan. Tapi secara sederhana kita bisa yakini, kita definisikan bahwa keyakinan adalah sesuatu yang kita anggap benar. Ya, kata kuncinya kita anggap benar. Jadi bisa jadi memang itu sebuah kebenaran atau itu hanya persepsi kita. Dan ini bukan hanya sekedar anggapan, tapi betul-betul sebuah sebuah anggapan yang sangat dalam, sehingga dia menjadi sebuah rambu-rambu, sebuah batasan-batasan yang mewarnai setiap gerak langkah dalam hidup kita masing-masing. Jadi di sini kaitannya dengan vibrasi di mana? Begini. Sebenarnya kemarin kan kita sudah bahas bahwa vibrasi ini terkait masalah perasaan. Karena dalam vibrasi sebenarnya kita mendefinisikan doa adalah sebagai rasa. Jadi rasa apapun yang muncul itulah yang sebenarnya the truly praying ya. The truly prayer. Jadi benar-benar yang namanya doa itu adalah dari rasa. Nah, kaitannya dengan keyakinan bagaimana? Jadi pada saat kita punya sebuah keyakinan tertentu ya, ini hubungannya dengan keyakinan. Pada saat kita punya sebuah keyakinan tertentu, lalu kita melanggar dalam tanda kutip tidak kongruen perbuatan kita misalkan ya, atau tidak kongruen dengan apa yang kita yakini, maka itu akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu yang nggak good feel-nya ya. Jadi yang kemarin kita bahas ini akan cenderung force. Jadi orang kalau misalkan melanggar apa yang dia yakini, dia akan merasakan perasaan-perasaan yang kemarin kita bahas di force. Nah, pada saat seseorang kongruen ya dengan keyakinan-keyakinannya, maka itu akan memunculkan perasaan-perasaan di tabel power ya. Jadi kalau kita melanggar force, kalau kita konsisten, kongruen, akan berada di power. Jadi setiap perasaan yang kita rasakan bisa jadi adalah sebuah sinyal ya, sebuah komunikasi dari dari diri kita bahwa kita telah melanggar satu keyakinan tertentu. Nah, keyakinan ini beradanya di dimensi bawah sadar kita. Kita punya dimensi sadar, punya dimensi bawah sadar. Nah, area bawah sadar ini ya, area sadar dan area bawah sadar. Area bawah sadar ini di mana letak keyakinan kita berada. Bahkan karena ini areanya adalah tidak kita sadari, kita nggak menyadari bahkan bahwa itu adalah keyakinan kita. Tapi ciri kita punya keyakinan tertentu adalah komunikasinya lewat rasa tadi. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gini. Contoh misalkan saya ini punya satu memori yang tidak bagus tentang hutang. Ya, baik hutang baik maupun apalagi hutang buruk ya. Waktu kecil juga saya dididik kalau bisa jangan hutang. Kalau bisa jangan hutang, kemudian saya lebih didik ke tabungan dan macam-macam ya. Saya juga pernah punya pengalaman di mana saya terbelit hutang ya dulu, dan saya menyakiti beberapa orang, beberapa sahabat karena ketidakmampuan saya untuk menunaikan kewajiban saya terkait dengan hutang itu. Sehingga kalau saya mau utang gitu ya, berapapun itu ada rasa guilty feeling, rasa bersalah. Luar biasa rasa bersalahnya. Mau utang ke bank, mau utang ke orang, meskipun saya bisa mengembalikan itu. Nah, ini memunculkan perasaan tertentu karena saya punya keyakinan bahwa utang itu tidak baik. Utang itu nggak baik. Nah, ini yang jadi pedoman. Makanya saya memilih tidak berhutang. Mau beli apapun mendingan cash. Terserah apapun itu, baik itu misalkan kebutuhan sehari-hari, beli kebutuhan macam-macam.
beli apa misalnya, contohnya yang banyak kan orang beli mobil kredit nih ya, beli mobil kredit gitu ya. Saya nggak menyalahkan orang kredit, tapi saya lebih nyaman beli cash, selesai gitu loh. Nah, yang aneh adalah misalnya apa ya, belief saya ini, misalkan Anda adalah adik saya misalnya, Anda adik saya, Anda misalnya punya sebuah tanggungan kredit motor misalnya, atau saudara saya lah, Anda nggak mampu bayar, tapi kredit itu atas nama Anda, kredit itu atas nama Anda. Walaupun saya yang membayari tiap bulan, itu saya nggak pusing, saya nggak ada perasaan guilty feeling, ada perasaan tidak nyaman, nggak ada, karena saya merasa bahwa itu bukan utang saya membantu Anda bayar utang itu. Tapi ketika kredit itu atas nama saya, meskipun itu paling jumlahnya 300.000, 200.000, itu saya nggak enak, bahkan saya nggak bisa tidur. Oleh karenanya saya setelah tahu seperti ini, jadi gini pilihannya ya, kita pilihannya mau merubah sebuah keyakinan atau kita mengutilisasi itu artinya kita memanfaatkan, mencari celah. Ya, saya memilih tidak merubah keyakinan ini, tapi secara sadar saya menganggap bahwa ini ada manfaatnya. Nah, misalnya jadi kalau saya memanfaatkan keyakinan ini, ya, saya menghindari hutang, apapun itu bentuknya. Makanya saya nggak bikin kartu kredit macam-macam, karena apa? Ketika saya melakukan itu, membuat itu, saya mengalami bad vibration itu, vibrasi yang rendah. Saya akan sering force. Jadi itulah sebabnya Anda bisa cermati, misalkan ada orang yang ikut-ikutan temannya sukses, usaha, pinjem bank gitu kan, dan berhasil. Kekeliruannya kan kita kadang meniru caranya dia. Kita nggak punya modal, kita tiru-tiru teman kita ikut-ikutan utang. Padahal teman kita itu ketika berhutang dia nyaman saja. Sementara kita merasa perasaan bersalah, kita merasa kita itu malu, atau mungkin punya di tabel first kemarin, takut, khawatir, cemas, nggak bisa bayar. Nah, bad vibration ini yang terus muncul, yang menyebabkan apa? Usaha Anda dengan dia hasilnya beda. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan betul. Jadi kalau misalkan Anda konsultasi ke saya ya via Facebook atau telepon, nanya soal utang, pasti jawaban saya nggak usah. Saya lebih nyaman hidup bebas hutang, apapun itu. Tapi saya punya sahabat, ya, punya guru yang punya utang usaha sampai hampir 1 M, tiap bulan harus mencicil 80 jutaan, 100 jutaan, nyaman aja gitu loh. Dan it's okay, nggak ada salah atau benar, tapi ini kaitannya dengan vibrasi. Nah, vibrasi ini dari mana? Dari belief, dari keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita bisa mengenali awalnya keyakinan itu terbentuk dari mana? Nah, hari ini saya akan sharing kepada Anda ada 5 hal ya. Jadi 5 hal inilah awal sumber belief ya, sebuah belief, sebuah keyakinan tertanam di area bawah sadar kita. Yuk kita lihat apa aja ya. Yang pertama, jadi sebuah keyakinan itu tertanam ke dalam diri kita adalah melalui yang namanya otoritas figur. Otoritas figur itu gini, atau mungkin figur atau sosok yang Anda anggap punya satu keahlian hebat, spesial ya. Misalnya begini, siapa sih sosok yang Anda anggap spesial, figur? Ya misalnya ginilah, orang yang Anda anggap dia itu memang ahlinya di situ, sehingga logika Anda untuk mengkritisi itu boleh dibilang off. Sehingga Anda mengizinkan ide-ide itu Anda setujui. Anda lebih banyak berkata iya gitu loh. Jadi keyakinan ini adalah satu ide, baik dari dalam atau luar, Anda berikan persetujuan, maka dia akan menjadi keyakinan. Misalkan Anda ikut pengajian ya, yang agama Islam nih misalnya, ya Muslim, Anda ikut pengajian, Anda sangat ngefans dengan kiainya, apapun omongan dia benar salah pasti Anda serap.
Oh ya bener ya, bener ya. Itu nggak Anda pertanyakan. Nah, disitulah keyakinan itu mengendap. Jadi kalau Anda sudah tidak suka dengan seorang kiai, dia mau ngomong bener pun Anda akan tolak kan. Jadi otoritas figur ini, misalnya saja si kiai tersebut ngomong misalnya, karena dia kebetulan orangnya juga kurang berada, mungkin dia memilih secara sadar bahwa dia memilih untuk hidup miskin misalkan. Tapi pengetahuan spiritual tinggi, dia memilih loh ya. Dia memilih, dia ngomong tentang kenikmatan beragama, memilih hidup miskin dan macam-macam ya. Nah, kalau Anda di situ mempercayai, itu masuk lah. Dan Anda akan memancarkan perasaan-perasaan vibrasi. Misalkan si kiainya ini ngomong bahwa kalau kaya itu ya banyak harta itu akan lebih dekat ke neraka. Sehingga apa? Anda ketika menjadi kaya sedikit bertambah kaya saja itu langsung bad vibration. Karena Anda melanggar sebuah keyakinan di dalam diri Anda merasa itu sebuah dosa, itu sebuah sesuatu yang sangat menakutkan. Kaya itu jadi menakutkan. Jadi bad vibration terus. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Termasuk sama saya, misalkan Anda begitu menganggap saya punya otoritas, saya ngomong salah, Anda percaya, jadi belief Anda loh. Jadi kita harus sama-sama saling mewaspadai hal ini. Terus apa lagi contohnya? Yang paling semua orang pasti alami adalah orang tua dan guru. Orang tua waktu kita kecil, kita menganggap orang tua kita hebat kan. Kita waktu masih kecil ya kita apa-apa komunikasi dengan mereka. Kebayang kalau orang tua kita memberikan didikan-didikan yang keliru. Dan bisa dibayangkan juga kalau mereka memberikan sebuah contoh teladan didikan yang baik. Ya benar. Itu juga akan menentukan sekali dalam hal keyakinan. Nah, saya sejak kecil tadi udah dididik utang tuh ayah saya nggak mau gitu loh. Beliau seorang PNS, dulu juga berutang ya, meskipun bisa bayar, tapi pesannya nek iso aja duwe utang gitu loh. Jadi definisi saya kaya itu nggak punya utang. Ya, itu sebuah keyakinan karena ditanamkan bertahun-tahun, apalagi orang tua yang menanamkan. Kemudian apalagi contohnya guru, Anda menganggap guru di depan itu hebat waktu SD terutama. Dia ngomong tentang hal tertentu yang belum tentu benar, Anda akan percaya itu, masuk pada saat itu. Karena tadi Anda menganggap dia punya otoritas, ya, sehingga omongannya itu menurut Anda benar, tidak perlu dipertanyakan. Gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah repetisi. Repetisi ini adalah sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kalau misalkan Anda mengulang-ulang sebuah ide, ya, mengulang-ulang sebuah ide, atau Anda menonton atau mendapatkan masukan dari lingkungan dan itu berulang, maka ide tersebut punya kemungkinan untuk mengendap menjadi sebuah belief, menjadi sebuah keyakinan. Ini sebenarnya mirip dengan prinsipnya iklan ya. Saya sering kalau dalam acara pelatihan itu, ketika saya nanya apa yang pertama kali terbersih dalam pikiran Anda, saya bilang pasta gigi. Hampir semua jawab Pepsodent ya. Jarang yang jawab Close Up. Deterjen hampir semuanya jawab Rinso. Nah, kenapa? Iklan itu repetisi. Iklan itu diulang kan. Sehari berapa kali? Apalagi Anda nonton TV. Masuk. Nah, kalau misalkan Anda mendapatkan ide berulang-ulang, Anda baca buku berulang-ulang, termasuk Anda mendengarkan rekaman ini berulang-ulang, ini bisa jadi belief. Gitu. Jadi yang penting sebenarnya bahkan keyakinan benar salah itu nggak ada yang benar salah, tapi ini menghambat Anda atau membatasi Anda, itu dia persoalannya. Karena keyakinan itu soal anggapan. Kalau Anda menganggap itu benar, ya benar. Dan kita bahas kemarin bahwa realiti kehidupan mengikuti apa yang kita yakini juga. Ya. Oke, tadi pengulangan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi kelompok. Jadi identifikasi kelompok ini kita berbaur dengan sekelompok masyarakat dengan waktu yang cukup lama. Jadi kita bergaul dengan siapa, berada di lingkungan mana, ini akan mempengaruhi keyakinan kita.
Karena masyarakat kan pasti punya nilai-nilai, pasti punya satu budaya tertentu, dan ketika kita berbaur lama, terjadi adaptasi diri kita jadi mengizinkan ide itu lama-lama masuk. Dan tentunya di situ tambah kompleks ya, karena dalam sebuah kelompok masyarakat pasti ada figur yang punya otoritas, pasti terjadi repetisi karena kita terus-terusan berada di situ. Makanya kalau misalkan kita ingin mengubah belief, salah satunya mengubah dengan siapa kita bergaul kok. Beneran. Saya sudah buktikan sendiri kalau Anda punya sebuah komunitas kecil, ya, itu akan mempengaruhi Anda. Anda bisa cek ya, siapa 4 atau 3 teman-teman terdekat Anda, misalnya berapa penghasilan mereka, di total dibagi jumlahnya. Misalnya teman Anda ada 3, termasuk Anda, jumlahkan penghasilan Anda masing-masing atau omset Anda masing-masing. Kalau misalkan Anda entrepreneur, Anda bagi 4. Itu rata-rata nggak jauh juga itu apa yang Anda itulah adalah nilainya Anda. Kalau saya pernah di sekolah itu, adik-adik coba Anda tuliskan 5 teman terdekat Anda. Tanya berapa nilai matematika mereka. Kemudian ditotal, lalu dibagi 5 gitu ya. Contohnya gitu. Maka hasilnya itu tidak jauh-jauh dari nilainya kita. Jadi dengan siapa kita bergaul, ngaruh. Jadi bersyukur sekali ya, saya di FB ini ketemu teman-teman banyak. Dan banyak teman-teman di FB saya ini luar biasa loh ya. Mereka hebat dalam sisi spiritual, dari sisi finansial, dan macam-macam. Itu akan ngaruh loh. Vibrasinya akan ngaruh. Kenapa? Ya belief saya pun lama-lama akan berubah. Kita akan bisa juga terinspirasi. Mereka bisa ya, masa saya enggak. Itu akan mengubah. Gitu. Komunitas di sini. Intinya komunitas. Kemudian selanjutnya adalah emosi yang intens ya. Emosi yang intens ini adalah juga momen di mana yang membuat keyakinan masuk ke dalam diri kita. Sesuatu ide jadi keyakinan. Kapan? Pokoknya saat emosi kita mengalami titik yang ekstrim, bisa seneng banget atau sedih banget. Pokoknya kontras gitu. Kalau misalkan suatu saat Anda pernah dimarahi oleh orang tua, pada saat itu Anda nangis, ya sedih sekali atau takut sekali. Kemudian orang tua mengatakan apa? Goblok misalkan, contoh yang jeleknya. Itu masuk sekali. Atau mungkin ada satu momen Anda senang sekali ya pada saat itu karena Anda sekolah, guru Anda pandai sekali mengangkat emosi siswanya, pandai memuji. Nah pada saat itu gurunya bilang, kamu kayaknya bakal jadi orang sukses. Itu masuk. Jadi kebayang ya kalau misalkan pada saat kecil kita seperti apa yang terjadi. Kita lagi dimarah-marahin orang tua. Pada saat orang tua itu lagi marah kan cenderung ngomongnya ya gak karu-karuan kan. Ini dia. Kita bisa lihat bahwa bukti dari emosi yang ekstrim ini begitu melekat sekali kepada keyakinan ya. Ya kasus kejadian yang namanya trauma itu kan. Trauma itu kan berarti kan ada sebuah peristiwa yang gak enak yang melibatkan emosi tertentu yang intensif sehingga selalu teringat kejadian itu. Nah sama belief pun mirip-mirip seperti itu ya. Cuman keyakinan ini lebih bukan sekedar ingatan saja. Ada sebuah penyimpulan. Kita menyimpulkan sesuatu. Ada juga misalkan yang kecilnya sering mengalami atau melihat orang tuanya sering bertengkar ya. Tanpa disadari itu ada sebuah belief loh, keyakinan, oh ternyata kalau menikah itu, berumah tangga itu bakalan kayak gini ya. Ini bahaya loh. Nanti akhirnya apa? Vibrasinya mau menikah takut. Oh, jadi ya justru menyebabkan dia sulit jodoh macam-macam gitu loh. Ini kaitannya begitu. Atau bapaknya dulu bangkrut sehingga apa mau usaha itu mesti gagal terus. Nah, ini harus dilacak. Karena pasti tertanam di keyakinan kita. Nggak tahu jalannya mana, bisa jadi emosi yang intens ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah gelombang otak alfa theta. Ini saya nggak bahas banyak karena nanti saya akan rekomendasikan Anda untuk belajar buku-buku tentang hipnosis ya.
Jadi bahwa gelombang otak manusia itu ada beta, alfa, theta, delta, dan sebagainya, sebenarnya banyak. Tapi yang biasa dibahas ada 4. Di mana saat gelombang otak kita itu dalam keadaan tadi alfa atau theta gitu ya, maka belief itu akan masuk. Ide-ide yang saat posisi kita dalam kondisi seperti itu akan masuk. Kapan contohnya? Saat kita rileks itu akan masuk. Nah dulu saya waktu terlepas dari kecanduan rokok adalah memanfaatkan ini. Saya melakukan sugesti kepada diri saya sendiri ketika saya mau tidur ya, mau tidur persis ya. Mau tidur itu kan gelombang otak kita kan ke arah alfa ya, rileks gitu. Dan persis setelah bangun tidur, saya melakukan itu beberapa ditambah repetisi tentunya ya. Saya jadi lepas kecanduan dari rokok, lepas ya. Kalau sekarang merokok masih bisa, tapi udah gak kecanduan. Jadi udah bahkan sekarang kalau misalkan merokok itu udah hilang ya enaknya. Ya, saya waktu itu mulai tertarik sekali dunia pengembangan diri ketika membuktikan tentang ini. Ternyata bisa ya untuk lepas dari situ. Nah, contoh lagi kapan? Waktu Anda, bagi yang Islam ya, terserah Anda, bagi yang agama lain sesuaikan, mohon disesuaikan karena keterbatasan saya nggak begitu ngerti ritual agama Anda. Misalnya Anda wirid, ya wirid itu zikir. Anda misalnya nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ya Rozak, Maha pemberi rezeki, Maha pemberi rezeki, Maha pemberi rezeki. Nah, pada saat seperti itu Anda melakukan repetisi, pengulangan. Nah, dampak dari pengulangan itu bisa penurunan gelombang otak loh. Musik yang diulang-ulang, sesuatu yang diulang-ulang lama-lama dia jenuh. Di pikiran kita itu akan mengalami lama-lama kayak malas, ya agak turun gelombang otaknya. Nanti masuk lama-lama. Anda perhatikan misalkan musik, kalau di Jogja itu ada Jatilan, di Purwokerto tempat saya tinggal Ebek, yang itu loh, yang semacam kuda lumping makan beling, makan macam-macam, itu kan juga ada musik yang monoton. Repetisi akan juga punya efek seperti itu. Kemudian penurunan gelombang otak masuk. Itulah sebabnya kan kalau kita urutannya kan bagi yang agamanya Islam adalah wirid dulu baru doa kan. Sehingga doa ini masuk gitu loh. Masuk juga menjadi sugesti buat diri kita. Nah, pada waktu kita anak-anak, kita cenderung berada di dominan di gelombang alfa ini, alfa, theta, di situ. Sehingga memang banyak keyakinan itu ditanamkan waktu kita kecil. Cek deh ya. Jadi saya menyadari akhirnya sekarang kesini banyak sekali ya ternyata program yang nggak memberdayakan saya. Meskipun mungkin orang tua saya tidak bermaksud begitu, tapi saya melakukan penyimpulan gitu. Nah, dengan kita menyadari tadi yang pertama ya, jadi jalan masuknya itu tadi lewat otoritas figur yang pertama, yang kedua repetisi, kemudian identifikasi kelompok, emosi yang intens, identifikasi kelompok, emosi yang intensif, dan gelombang otak alfa theta. 5 jalan ini yang perlu kita evaluasi untuk mengidentifikasi keyakinan kita yang tidak memberdayakan. Cara merubahnya sama sebenarnya ya, saya tidak akan bahas banyak. Intinya adalah jalan di mana itu masuk, maka jalan itulah untuk mengubah. Kalau misalkan dulu kita punya keyakinan yang ditanamkan oleh figur, kita bisa juga ubah, kita mungkin menemukan figur lain yang kita anggap lebih hebat, sehingga batal. Apa yang kita yakini, batal. Dulu misalkan Anda meyakini A, ya, Anda yakini, kayak Anda ketemu saya nih, atau dengerin rekaman saya, Anda menganggap saya punya otoritas, keyakinannya sebelumnya bisa batal. Nah, untuk mengetahui sudah berubah atau belum keyakinan kita, feeling atau reaksi tubuh kita. Dulu Anda meyakini bahwa misalkan kredit itu nggak bagus, utang itu nggak bagus. Kemudian Anda mencoba melakukan pengubahan, ya terserah dan metode apapun. Kemudian Anda coba hutang. Kalau badan Anda masih terasa tidak nyaman, ada bad feeling, nggak feel good, belum berubah. Nah, jadi sekarang misalkan kita nggak perlu bicara itunya ya. Kalau keyakinan ini tidak begitu vital banget mengganggu ya. Kalau bagi saya kayak keyakinan saya tentang hutang ini masih menurut saya bisa saya terima. Saya nggak ubah, saya justru manfaatkan itu sehingga hidup saya bebas hutang.
Dan saya tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar itu. Semua saya beli cash macam-macam. Pokoknya seperti itu. Nangkap ya?